Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam warahmatullahi swastiastu, wabarakatuh. namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita kesehatan serta keberkahan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Rojabi dengan NPM 21713022. Saya Rinta Meliana dengan NPM 21713021. Saya Nurullah Ramana Fajri, NPM 21713019. Saya Tito Dwi Arasid, NPM 21713029. Oke, baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyajikan sebuah presentasi dengan materi Pancasila sebagai sistem filsafat dasar epistemologis Pancasila. Oke, sebelumnya PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah. Pertama, dasar epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus 1984-20, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu pertama, tentang sumber pengetahuan manusia, kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system. Sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama-sama, adalah nilai-nilai yang pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila. Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formalogis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sifat hierarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, di mana sila pertama Pancasila mendasari dan menjawai keempat sila lainnya. Sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjawai sila ketiga, keempat, serta kelima. Sila ketiga didasari dan menjawai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjawai sila keempat dan kelima. Sila keempat didasari dan menjawai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjawai sila kelima. Sila kelima didasari dan dijauhi sila pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Dan demikian, susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dasar ontologis Pancasila. Ontologi, menurut Aristoteles, adalah ilmu yang menyelidiki hakikat suatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi, disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain adalah, apakah hakikat suatu itu? Apakah realitas yang ada tampak ini suatu realitas sebagai wujudnya? Suatu benda, apakah ada satu rasa di balik realitas itu sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup, dan seterusnya. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, kosmologi, dan metafisika.
Oke, selanjutnya, secara ontologis penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar-dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri susunan kodrat dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis, sila Pancasila mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Noto Nagoro 1975-53. Next. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Yang pertama, negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Yang kedua, landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebab, dan negara adalah sebagai akibat. Next. Dasar aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai sesuatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah Pancasila kata Yunani yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai value dalam Inggris berasal dari kata Latin valere, yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada suatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan, worth, atau kebaikan, goodness. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Next. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Dictionary of Sociology and Related Science. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Ada berbagai macam teori tentang nilai. Max Scheler mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama, nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakan dan nilai yang tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang atau menderita. Yang kedua, nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti kesejahteraan, keadilan, kesegaran. Yang ketiga, nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan, geistig wet, yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini, misalnya keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Next. Nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat moralitas, nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.
Driarkara 1978. Walter G. Everett menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam 8 kelompok. Itu yang pertama, nilai-nilai ekonomis ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli. Yang kedua, nilai-nilai kejasmanian membantu pada kesehatan, efisiensi, dan keindahan dari kehidupan badan. Yang ketiga, nilai-nilai hiburan, nilai-nilai permainan pada suatu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan. Yang keempat, nilai-nilai sosial, berasal mula dari berbagai bentuk persyarikatan manusia. Yang kelima, nilai-nilai watak, keseluruhan dari ketuhanan, kepribadian, dan sosial yang diinginkan. Next. Yang keenam, nilai-nilai estetis, nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni. Yang ketujuh, nilai-nilai intelektual, yaitu nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran. Yang kedelapan, nilai-nilai keagamaan. Noton Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, nilai kebenaran yang bersumber pada akal, ratio, budi, cipta manusia. Yang kedua, nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada sumber perasaan, yaitu estetis rasa manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak, will, karsa manusia. Yang keempat, nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia. Oke. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkat nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumen itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Secara aksiologi, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila of faith Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan sehingga mencerminkan sifat
khas sebagai manusia Indonesia. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Ada satu kata, tetap semangat, jadilah generasi muda yang peka terhadap sosial demi perubahan berkelanjutan. Bersama pemuda, wujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Ada satu lagi kutipan dari Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Itulah tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.